bahas tentang gimana sih tipsnya untuk bisa mencapai tujuan kamu, sekalipun selama prosesnya itu sulit banget. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, biasanya ketika kita itu sudah punya impian besar atau tujuan besar nih, ketika kita melakukan progresnya dan itu tuh terasa sulit, kita selalu mikir, apakah ini benar ya? Jangan-jangan emang Tuhan tidak mengizinkan aku melakukan ini, soalnya prosesnya sulit banget. Nah, ketika kamu menghadapi masalah seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Oke, jadi ini bukan professional advice, tapi ini advice dari aku secara pribadi berdasarkan pengalaman yang sudah aku dapatkan selama aku melakukan banyak hal sih. Jadi aku punya tujuan A misalnya, terus udah itu aku pengen banget mencapai itu, tapi selama prosesnya sulit, apa sih yang aku lakukan? Oke, ini dia tipsnya. Yang pertama, ketika kamu punya tujuan yang besar, kamu tulis dan kamu taruh tulisan itu di tempat yang kamu bisa selalu lihat. Misalnya kalau kamu di kamar nih ya, kamu mungkin bisa tempel di dinding, atau kalau enggak di depan pintu, atau kalau enggak di cermin, di samping-samping cermin gitu, kamu pakai apa, post-it, udah itu ditaruh di sampingnya cermin, sehingga setiap kamu bercermin kamu selalu bisa lihat tujuan besar kamu itu apa. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya kamu merasa, ya ampun ini sulit banget, apa yang progresku kayak terasa berat banget, terus ngerasa kayak, ih kok kayak nggak ada progres ya, padahal hari ini aku udah berusaha keras. Kamu bisa lihat lagi tuh, kayak kamu kalau menyerah itu ada impian besar yang nungguin kamu gitu. Kalau misalnya kamu nyerah sekarang, itu impian kamu nggak ada akan ada yang wujudkan kalau bukan kamu. Itu ya, jadi simpan di tempat yang kamu bisa lihat setiap hari, atau kalau enggak misalnya kamu sering buka HP nih, kamu taruh di reminder, atau kalau enggak taruh di wallpaper HP. Terserah, kamu bisa memilih tempat mana yang paling sesuai untuk kamu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kamu mulai berpikir, kalau misalnya ini sulit, kayaknya aku nggak diizinkan Tuhan untuk melakukan ini. Coba tanya lagi ke diri kamu sendiri, apakah impian kamu ini bertentangan dengan norma agama? Atau kalau enggak bertentangan dengan norma sosial, atau kayak gimana? Kalau misalnya selama itu bukan suatu hal yang dosa ya, atau kalau enggak misalnya itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, kenapa enggak buat dikejar gitu? Misalnya kamu punya impian, kamu pengen kuliah di luar negeri nih, terus udah itu kamu selama mencari kampus atau mencari beasiswa itu kesulitan, ya bukan berarti kamu harus berhenti karena kayaknya Tuhan nggak mengizinkan deh. Coba deh kamu usaha lagi, coba kamu berjuang lagi sedikit lagi. Mungkin di perjuangan kamu yang satu kali ini, yang selanjutnya ini mungkin kamu akan berhasil. Jadi tetap terapkan mindset positif. Sama seperti gini deh, misalnya kamu lapar nih, terus udah itu kamu ke toko A nih, kamu pengen banget makan rendang misalnya nih, kamu ke warung Padang yang A, terus ternyata pas sampai situ, oh rendangnya habis, tapi kamu pengen banget rendang nih, apa yang kamu lakukan? Oh coba deh aku ke warung Padang yang B, yang di seberang jalan, siapa tahu rendangnya ada. Kita kan selalu berpikir positif, kayak coba lagi aja deh, kita nggak mirah kayaknya aku emang nggak diizinkan Tuhan makan rendang hari ini, kan nggak gitu. Kita tetap berusaha karena kita punya keinginan yang sangat ingin kita capai gitu. Jadi mindsetnya diubah menjadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu terapkan di dalam mindset bahwa sekalipun itu sulit, itu bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Jadi kadang kita mikir kalau misalnya sulit kayaknya nggak harus diusahain lagi deh. Nggak kayak gitu. Jadi ketika itu sulit, bukan berarti itu adalah waktunya kita untuk berhenti. Aku pernah dapat quotes yang menurutku bagus banget, bahwa ketika kita itu mendaki gunung, kondisi paling sulit adalah ketika kita mendekati puncak. Jadi kalau misalnya kamu saat ini lagi berada di masa tersulit, kayaknya itu sebentar lagi selesai deh kesulitan kamu. Karena gini deh, misal kita mau muncak gunung ya, awal-awal kita muncak kan kita semangat ya, energi masih ada, perbekalan masih ada, tenaga masih ada. Tapi ketika kita udah mendekati puncak, kita udah mendaki misalnya 2 jam, 3 jam, kita udah mulai capek kan tuh. Tapi berjuang sedikit lagi karena sebentar lagi kamu akan sampai di puncak. Nah, masalahnya adalah kalau kita lagi di gunung, kita bisa lihat, oh itu puncaknya udah deket nih. Tapi kalau kita dalam kehidupan, kita nggak pernah tahu tuh, apakah aku berhasil besok, atau lusa, atau bulan depan, atau kapan gitu. Makanya itu yang membuat kita khawatir. Jadi, terapin mindset kayak gitu, kalau sulit, bukan berarti kamu harus berhenti berusaha. Karena kalau kita berhenti berusaha ya, mungkin kita ngerasa, udah deh, aku berhenti berusaha biar aku terlepas dari kesulitan ini. Oke sih, tapi itu paling cuma bertahan 1-2 hari. Aku pernah nonton suatu film yang menurutku bagus. Jadi kata dia gini, memperjuangkan impian kita itu sulit, tapi berhenti dan berusaha melupakan apa yang kita impikan itu jauh lebih sulit. Jadi ini tuh ceritanya, si A, dia ini pengen menjadi aktor.
Tapi dia susah banget tuh dapat peran. Dia tuh jadi peran figuran terus, dan peran figuran pun mending kalau dia nunjukin mukanya ya. Kadang dia itu jadi badut, atau kalau kadang-kadang dia jadi monster, yang intinya mukanya juga nggak kelihatan gitu. Dan dia udah casting di sini, casting di sana, casting di sini, casting di sana tuh nggak keterima, dan dia tuh sial terus. Sampai akhirnya dia ngerasa, "Udahlah kayaknya, aku nggak cocok dengan pekerjaan ini." Bukan nggak cocok dengan pekerjaan ini sih, kayaknya aku udahlah berhenti aja memperjuangkan mimpiku. Aku real aja lah, maksudnya hidup yang, apa ya, yang nggak usah yang ngejar impian, ya udahlah jadi orang biasa-biasa aja. Akhirnya dia kerja part-time. Satu hari kerja part-time di 3 tempat, bayangin serepot apa. Part-time misalnya 4 jam, dia kerja di 3 tempat, itu artinya dia sudah kerja selama 12 jam. Ketika ditanya, "Kenapa sih kamu kerja part-time sebanyak ini? Kamu rakus banget sama uang ya?" Terus dia bilang, "Aku sedang berusaha melupakan impianku dengan cara menyibukkan diri." Nah, terus udah itu temennya ngasih tahu, "Oke, kamu mungkin bisa melupakan impianmu, mengejar impianmu itu emang sulit. Kamu mungkin akan gagal lagi, dan akan gagal lagi. Tapi kalau kamu berusaha untuk berhenti dan melupakan impian kamu, itu akan jadi lebih sulit." Makanya dia sampai berusaha kerja part-time di tempat A, kerja part-time di tempat B, kerja part-time di tempat C, biar dia itu sibuk, sibuk banget pikirannya sampai sampai nggak sempet untuk memikirkan impiannya dia. Jadi, mungkin itu bisa jadi pertimbangan sih kalau misalnya kamu merasa kayak, "Ah, udah deh aku menyerah aja." Tapi tetap balik lagi ya, saat kamu memutuskan untuk menyerah atau kamu tetap memutuskan untuk jalan terus, pastikan kamu sudah mempertimbangkannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ketika kamu mau memutuskan menyerah itu cuma karena, eee, pikiran sesaat aja. Dan juga jangan kamu memutuskan, "Udah deh, aku tetap bertahan aja di sini meskipun kamu tahu, ya there is no hope." Hanya karena kamu ngerasa, "Wah, aku tuh udah berjuang lama nih, kalau misalnya aku berhenti, kayak sayang banget yang kemarin." Ya nggak gitu juga sih. Contohnya gini nih, aku mau lanjut kuliah S3 nih sekarang. Terus udah itu, aku mau ngambil S3 yang tidak linear dengan pendidikan S1 dan S2 aku. Jadi S1 ku bioteknologi, itu ada di jurusan teknologi hasil pertanian. S2 aku ngambil nutrisi, itu ada di jurusan teknologi hasil pertanian juga. Linear kan S1 sama S2-nya. Kemudian aku mengambil S3 di consumer behavior, dan ini ada di Fakultas Psikologi. Nyambung nggak tuh? Nggak nyambung kan ya? Salah satu sisi di diriku itu bilang, "Ya udahlah, ngapain sih aku ngelanjut yang nggak linear, kan harus belajar ulang, terus udah itu nyari kampus yang bisa menerima dari yang non jurusan psikologi itu sulit, terus udah itu juga aku harus ikut matrikulasi." Kadang-kadang aku berpikir, ya udahlah aku lanjutin kuliah ngambil nutrisi aja, kan sayang nih udah kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, udah 6 tahun tuh yang udah aku investasikan untuk mempelajari nutrisi. Kenapa aku nggak lanjut S3 itu aja? Tapi di satu sisi aku mikir, kalau misalnya aku emang pengen punya pilihan yang berbeda di S3 ini, kenapa nggak untuk aku lakukan? Karena kalau misalnya aku ngerasa, "Wah, ya udahlah walaupun aku nggak cocok nih di S3 ngambil nutrisi, ya udahlah nggak apa-apa, lanjut aja ngambil nutrisi." Soalnya kan sayang tuh S1 sama S2-nya kalau nggak linear. Ya, tapi aku melakukan sesuatu yang aku nggak suka gitu. Sampai kapan pun aku akan tetap berpikir, "Ah, coba ya dulu tuh aku ngambil consumer behavior buat S3-nya." Kan nggak enak tuh ya. Nah, jadi tetap kamu pertimbangkan seperti itu. Jadi, kalau misalnya kamu ngambil keputusan, pastikan kamu sudah mempertimbangkannya, karena plus minusnya itu hanya kamu yang tahu. Jadi dulu aku dikasih tahu sama ibuku, kalau misalnya kamu pengen mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidup kamu, buat di tulisan di satu kertas, terus udah itu kamu bagi 2, dikasih di tulisan di kertas itu dibagi 2, digarisin, sebelah kiri ditulis plusnya apa, di sebelah kanan tulis minusnya apa. Plusnya kamu tulis misalnya 1, 2, 3, sampai 10 misalnya, di minusnya juga ada 10. Terus udah itu disimpan dulu tuh, jangan langsung ambil keputusan hari itu. Besoknya kamu pikirin itu lagi, "Oh, ada lagi yang perlu aku tambahin di poin plusnya, di poin minusnya ada yang mau dikurangin nih tapi." Nah, setelah itu baru kamu tinggal menimbang-nimbang, memvalidasi, banyak plusnya apa banyak minusnya. Kalau banyak plusnya lanjut, kalau banyak minusnya mungkin kamu harus berhenti. Jadi, mungkin kamu bisa coba tips tersebut. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu sudah mencoba cara ini dan kemudian berhasil, kamu bisa kasih testimoninya di kolom komentar di bawah ini. Atau kalau kamu punya pertanyaan lain, kamu juga selalu boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.